Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa yang budiman, saya menyambut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru program harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Seperti biasa, program Anda Bertanya, Kami Menjawab menghormati kebebasan manusia untuk bertanya dan kami berusaha untuk menyajikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Setiap hari kami menerima banyak pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen, Alkitab, dan kehidupan Kristen. Salah satu pertanyaan yang kami terima adalah hal yang wajar dalam hubungan antar manusia bahwa Bapa sudah ada sebelum anak. Dan karena itu Kristus bukanlah anak Allah yang kekal, maka ia lebih rendah dari Bapa dan kesetaraan itu menjadi tidak sah. Benarkah hal ini? Apa bukti kekekalan Kristus, anak Allah? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu setelah rehat. Apakah kelahiran Kristus hanya terjadi pada saat kegenapan waktu atau apakah ia memiliki keberadaan yang kekal? Pertanyaan ini membingungkan banyak orang. Beberapa orang berhenti sejenak di depan gelar Bapa dan Anak dan berkata, karena Allah Bapa disebut Bapa dan Anak disebut Anak. Jadi biasanya dalam hubungan antar manusia, Bapa lebih dahulu daripada Anak. Tapi faktanya tidak benar kalau Bapa lebih tua dari Anak. Bahkan dalam hubungan antar manusia, karena seorang ayah baru menjadi ayah ketika anaknya lahir, sedetik sebelum anaknya lahir, ia belum menjadi ayah. Ya, ia memang orang yang cerdas, tapi ia bukanlah seorang ayah. Dan di satu sisi hal ini memang benar, tapi kita tidak akan pernah bisa mengambil ide dari hubungan antar manusia ini dan menerapkannya pada hubungan antara pribadi-pribadi keilahian. Sebab hubungan antara Bapa dan Putra adalah hubungan manusia yang paling jauh dari hubungan alami antara seorang ayah dan putranya dalam lingkaran manusia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dari satu Tuhan yang sepenuhnya setara dan sepenuhnya setara. Namun dalam episode ini saya akan menekankan makna kata tersebut. Kristus, Putra Allah yang kekal. Apakah Kristus sudah ada sejak kekal? Apakah Kristus memiliki keberadaan kekal sebelum ia datang ke dunia pada saat kegenapan waktu? Ada yang mengatakan bahwa kelahiran Kristus pada saat kegenapan waktu ketika ia lahir dari perawan Maria yang suci. Namun mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang pribadi Kristus sebelum ia datang ke dunia ini. Misalnya apa yang Alkitab katakan dalam surat Galatia pasal 4 bahwa Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kapan? Ketika waktunya telah genap. Ketika dia mengatakan dia mengutus anaknya, artinya ia sudah ada sebelum ia diutus. Ia sudah ada dalam kekalan. Lalu datanglah misi, jadi ia datang dalam kegenapan waktu. Jadi sebelum ia dilahirkan dari seorang perempuan dalam kegelapan waktu, ia sudah ada dalam kekekalan. Dan seperti yang dikatakan Kristus tentang dirinya sendiri, misalnya bahwa dia datang ke dunia dan keluar dari dunia. Ketika ia berkata bahwa ia datang, itu berarti bahwa ia sudah ada sebelum ia datang ke dunia. Tapi saya ingin membacakan beberapa bagian yang jelas yang menerangkan tentang kekekalan anak Allah. Dan saya ulangi lagi dan katakan makna kata anak Allah adalah yang terjauh dari asal-usul manusia, yaitu seorang anak yang berasal dari bapaknya tidak pernah, tapi status anak Allah yang berarti setara dan setara dengan Allah dan mewakili Allah. Inilah yang dipahami orang-orang Yahudi ketika Kristus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi mereka berusaha membunuhnya. Mengapa? Mereka menuduhnya melakukan penghujatan. Karena orang-orang Yahudi tahu betul bahwa arti dari Bapakku dan aku adalah anak Allah adalah setara dengan Allah. Maka mereka berkata kepadanya, karena sebagai manusia engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Setara dengan Allah karena kamu mengatakan bahwa Allah adalah Bapamu. Apakah ada ayat yang mengatakan bahwa Kristus memiliki status anak kekal setara dengan Allah, kekal sebelum keberadaan dan sebelum ia dilahirkan dalam kegenapan waktu? Jika kita membaca Yesaya 48 ayat 16, mari kita baca ayat ini. Mendekatlah padaku, dengarkan ini. Dari mulanya aku tidak pernah berbicara secara rahasia. Sejak saat itu terjadi saya sudah ada di sana. Dan sekarang Tuhan Allah telah mengutus aku dan rohnya. Dalam ayat ini di Yesaya 48 kita melihat tiga pribadi. Sejak saat itu keberadaan Bapa dan aku telah ada di sana, Allah anak. Dan sekarang Tuhan Allah itu adalah Bapa telah mengutus aku dan rohnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak kapan mereka ada? Sejak kekalan, Bapa ada selamanya, Putra ada selamanya, dan Roh Kudus ada selamanya. Jadi,
Dalam satu ayat, Yesaya 48 ayat yang ke-16, kita melihat 3 pribadi dan kita melihat kekekalan 3 pribadi dalam satu Tuhan. Jika kita membaca Mika 5 ayat yang kedua, sebuah ayat terkenal yang bawa banyak wahyu, dia berkata, "Tetapi kamu, hai Betlehem Efrata yang terlalu kecil, untuk menjadi bagian dari suku Yehuda, darimu akan muncul untukku seorang yang akan menjadi penguasa di Israel, yang kemunculannya sudah sejak lama dari zaman dahulu kala." Harap perhatikan kata-kata berikut dari padamu akan muncul bagiku, ada kemunculan di waktu yang tepat, muncullah bagiku. Sebuah kemunculan di Bethlehem. Oke, siapa yang datang di kegenapan waktu dan muncul di Bethlehem? Dia yang kemunculannya sudah ada sejak dahulu kala, dari zaman dahulu kala. Jelaslah bahwa pribadi Kristus yang akan lahir di Bethlehem seperti yang dibuatkan permulaannya bukanlah Bethlehem, bukan. Permulaannya adalah kekalan dari dahulu sekali, dari zaman purba kala. Ada 2 kedatangan dalam ayat ini, kedatangan kekal dan kedatangan pada kegenapan waktu. Kedatangannya sebagai anak Allah yang kekal, tapi juga kedatangannya sebagai anak manusia karena ia lahir di Bethlehem pada kegenapan waktu. Kemudian, Kristus anak Allah yang kekal memiliki keberadaan yang kekal sebelum ia lahir di Bethlehem, dan ayat ini membawa kita pada wahyu yang lain keniscayaan kedatangan Kristus di Bethlehem. Kita semua tahu bahwa Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, tapi untuk menggenapi kitab suci bahwa Kristus akan lahir di Bethlehem, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya setiap orang mendaftarkan diri di kota kelahirannya, dan Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem karena mereka berasal dari kota itu untuk didaftarkan. Dan tibalah saatnya kelahiran Kristus, maka Kristus lahir di Bethlehem untuk menggenapi nubuatan dari kitab Mika pasal 5 ayatnya yang kedua. Jika kita membaca kitab Amsal 8 ayat yang ke-23, kita akan menemukan hikmat yang berbicara. Dan tentu saja kita tidak perlu mencari tahu apakah itu hikmat. Dan itu adalah pribadi Kristus, hikmat Allah dan juga pikiran Allah. Kita membaca di ayatnya yang ke-23, dahulu kala aku didirikan pada awalnya sebelum bumi diciptakan. Ayat ini dalam Amsal 8 ayat 23 memberitahu kita mengenai kekekalan Kristus sebagai anak Allah. Jadi Kristus adalah anak Allah yang kekal. Ia sudah ada sebelum ia datang dalam kegenapan waktu. Lalu kita pergi ke kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan kata pada mulanya adalah firman. Ia tidak berkata pada mulanya ia menjadi firman. Tetapi ia adalah firman. Kata kerja Yunani was memiliki arti was, is, dan will be. Suatu kesinambungan dan kekekalan masa lalu dan masa depan, yaitu Kristus yang kekal. Ungkapan terakhir dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan tentang Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah dengan tidak bercacat. Semua ayat ini memberitahu kita bahwa Kristus sudah ada sejak kekal. Dia adalah anak Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum dia datang dalam kegenapan waktu. Dan saya akan menemui Anda, pemirsa yang budiman, dengan pertanyaan baru di episode baru. Semoga Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.